Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang berbahagia. Ada beberapa hal yang menyebabkan kenapa hukum Islam di Indonesia ini nampak lesu tidak berdarah, sehingga sering menampakkan panorama yang kurang menggembirakan dan menimbulkan kesalahan persepsi dari kalangan luar. Beberapa hal itu menurut pengamatan di lapangan antara lain. Pertama, berkembangnya pendapat yang menyatakan bahwa pintu ijtihad telah tertutup. Pendapat ini cukup memasyarakat Indonesia, bukan saja diikuti oleh kalangan awam, akan tetapi juga oleh para ulama dan kiai. Kedua, terjadinya kerancuan antara hukum Islam kategori syariah dan hukum Islam kategori fikih, di mana syariah dianggap sama dengan fikih dan fikih dianggap sama dengan syariah. Ketiga, adanya pendapat yang menyatakan bahwa seseorang harus terikat dengan madhab tertentu, dan kalau sudah memilih madhab tertentu, tidak boleh pindah ke madhab yang lain. Pendapat ini diikuti oleh mayoritas kaum muslimin, baik kalangan awam maupun kalangan ulama. Keempat, dari poin ketiga ini akhirnya muncul rasa fanatik madhab yang berlebihan, sehingga muncullah pendapat bahwa yang benar hanyalah pendapat imamnya saja, sedangkan yang lain dianggap salah. Madhab yang lain sekalipun lebih kuat dalilnya dan lebih membawa maslahat ditinggalkan, sehingga hukum Islam nampak sempit dan kaku. Beberapa hal itulah yang menyebabkan hukum Islam yang semestinya harus lincah dan gesit itu menjadi laksana primadona cantik yang terpasung. Ini semua disadari oleh guru kita, Profesor Dr. Kiai Haji Ibrahim Hussein selaku ulama ahli hukum Islam, khususnya fikih perbandingan dan usul fikih perbandingan di negeri ini. Untuk itu beliau tidak tinggal diam. Kalaulah dewasa ini kita kenal adanya jalan tol bebas hambatan, maka langkah awal yang ditempuh oleh Profesor Ibrahim Hussein untuk melicinkan ide-ide pembaharuannya di bidang hukum Islam ialah melicinkan jalan dan membuat jalan tol bebas hambatan. Ia betangkan strategi, ia hamparkan jalan yang mulus agar ide-ide pembaharuannya itu menjadi melaju dengan mulus. Beberapa hal yang dilakukan oleh Profesor Ibrahim Hussein sebagai langkah awal membuka pintu pembaharuan hukum Islam antara lain. Pertama, menggalakkan lembaga ijtihad. Dalam hal ini, Profesor Ibrahim Hussein tidak banyak bicara, akan tetapi beliau langsung melakukan dan mempraktekannya, sebagaimana akan terlihat dari pandangan-pandangan dan pendapatnya di bidang hukum Islam yang cukup maju. Kedua, mendudukan fikih pada proporsi yang sebenarnya. Berdasarkan teori usul fikih, Profesor Ibrahim Hussein mengklasifikasikan hukum Islam menjadi dua, yaitu hukum Islam kategori syariah dan hukum Islam kategori fikih. Syariah adalah hukum Islam yang telah dijelaskan secara tegas oleh nas Al-Quran atau sunnah yang tidak mengandung penafsiran atau penakwilan. Fikih ialah hukum Islam yang tidak ataupun belum ditegaskan secara jelas oleh nas Al-Quran atau sunnah, di mana hal itu baru diketahui setelah digali lewat ijtihad oleh mujtahid. Dari segi status dan penerapan antara syariah dan fikih tidak sama. Syariah statusnya qat'i dan kondisi serta situasi harus tunduk kepadanya. Sedangkan fikih statusnya zonni dan penerapannya harus mengikuti kondisi dan situasi. Misalkan pengharaman riba, ini adalah berdasarkan syariah. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 275 dan seterusnya dijelaskan bahwa Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Nah, namun dalam kondisi fikih, seperti apa riba yang dimaksud? Apakah misalkan bank konvensional sama dengan riba prakteknya atau bagaimana? Nah, inilah yang disebut fikih. Fikih ini tentu diambil atau digali dari dalil-dalil qat'i maupun dari dalil-dalil zonni. Bagaimana implementasinya, bagaimana prakteknya, sama tidak ilatnya, inilah yang disebut fikih. Nah, tentu jika fikih itu digali berdasarkan dalil-dalil yang kuat, jelas, rojih, tentu hal ini mengikat demi hukum. Kemudian yang ketiga, mengembangkan pendapat bahwa orang awam tidak wajib terikat dengan madhab manapun, sejalan dengan kaidah al-ami la madhabulahu, yang artinya orang awam tidak wajib terikat dengan madhab tertentu. Dengan demikian, boleh saja seseorang berpindah madhab apabila kalau ternyata madhab yang baru atau yang sekarang diikuti itu lebih kuat dalilnya, lebih luas wawasannya, dan lebih membawa kepada kemaslahatan. Tentu hal ini harus dilakukan lewat mengaji dulu, agar tidak terjadi al-amal bi ghairi almin, beramal tanpa ilmu yang terlarang. Yang keempat, mengembangkan sikap tasamuh toleran dalam bermadhab atau mengikuti pendapat salah seorang imam mujtahid dengan mengajak umat untuk mau mengikuti pandangan dan pendapat yang lebih sesuai dengan tuntutan kemajuan zaman.
Untuk menunjang dan mensosialisasikan hal-hal di atas, Profesor Ibrahim Hussein tidak saja berbicara lewat diskusi, seminar, ceramah, perkuliahan, atau menulis di media massa. Akan tetapi, Profesor Ibrahim Hussein mengawalinya dengan langkah-langkah konkret yang langkahnya itu sendiri dapat dinilai sebagai pembaharuan yang memang belum pernah dilakukan oleh ulama-ulama Islam yang lain. Kaum muslimin yang berbahagia, selayaknya kita mengambil pelajaran akan hal tersebut. Tidak lain dan tidak bukan untuk mewujudkan kemaslahatan dalam keberagamaan dan keragaman. Allahumma fiqh ila Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.